Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Tersia Lengmalu, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas E semester 1, mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan membahas beberapa pokok materi, yaitu tentang merdeka belajar, strategi keterlibatan keluarga, dan strategi pembelajaran campuran. Yang pertama, merdeka belajar. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambatan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama dengan cara berpikir secara bebas dan membentuk nasibnya sendiri. Merdeka belajar juga merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan setiap individu. Perubahan secara keseluruhan yang didapat dari proses pengalaman serta respon dari interaksi terhadap lingkungan. Maka dari itu, merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif, guna mengembangkan diri setiap individu dengan menentukan hasil dirinya sendiri. Merdeka belajar juga dapat dimaknai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Pada pembelajaran berbasis kompetensi siswa. Siswa diharapkan mampu berdemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa mampu melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan penguasaannya, sehingga tuntas kemudian melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya, yang di dalamnya ada 4 pokok program merdeka belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, sehingga biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, ujian nasional. Penyelenggaraan ujian nasional yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum pada survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar, menggunakan bahasa literasi, kemampuan bernalar menggunakan bahasa matematika, numerasi, dan penguatan. Pendidikan karakter melaksanakan ujian biasanya dilakukan di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4 SD, kelas 8 SMP, kelas 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Format penyusunan RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih membuat
atau menggunakan dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran kegiatan, pembelajaran dan asesmen. Penulisan RPP pun dilakukan dengan efisiensi dan efektif dan mengatasi jumlah maksimum halaman sebanyak 1 lembar saja. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru. Dengan sistem zonasi penerimaan PPDB, sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi pertimbangan akses dan kualitas berbagai daerah. Nah, disinilah fungsi dari bentuk kemerdekaan siswa dalam belajar. Siswa dibebaskan untuk berpikir kreatif dan berinovasi dengan harapan akan terbentuk karakter. Proses ini harus dimulai dan dilakukan meski butuh waktu cukup lama. Namun setidaknya harapan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia dapat terjadi. Kemudian materi yang berikut tentang strategi kelibatan keluarga di satuan pendidikan. Sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan, itu pemilihan strategi dalam kelibatan keluarga di satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dibutuhkan, seperti persebaran virus corona yang masih di berbagai negara. Pemaksaan untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, sehingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19, perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon sikap dan tindakan sekaligus belajar hak-hak baru, melakukan kebijakan jaga jarak yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar di rumah yang akhirnya menuntut keterlibatan keluarga di satuan pendidikan, supaya orang tua bisa mendampingi siswa dalam pembelajaran di rumah, sehingga siswa dapat memperlakukan waktu di rumah untuk belajar. Materi yang terakhir, strategi pembelajaran campuran. Semakin canggihnya teknologi di mana-mana, maka kebanyakan orang menggunakan metode pembelajaran secara online. Metode ini sangat efektif atau menambah efisiensi untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar kelas. Contohnya seperti mencari informasi di Google, YouTube, dan berbagai buku dan lain-lain. Pembelajaran secara blended, kemajuan teknologi, pemberian dampak perubahan pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang dilaksanakan secara klasifikal, tatap muka, atau secara langsung dapat dilakukan dengan secara online.